pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang baru atau materi yang baru, yaitu materi teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks prosedur. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu adalah teks yang bertujuan memaparkan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Itu adalah pengertian teks prosedur. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Tujuan teks prosedur adalah jelas, tadi sudah kita lihat pengertiannya. Tujuannya adalah tentu saja menjelaskan cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu secara urut dan lengkap. Nah, sekarang ciri-ciri dari teks prosedur itu apa? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah berisikan langkah-langkah atau urutan suatu kegiatan. Nah, tadi dikatakan bahwa teks prosedur itu bertujuan untuk menjelaskan cara melakukan dan cara membuat sesuatu. Berarti isi dari teks prosedur sendiri pasti terdapat langkah-langkah atau urutan-urutan dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, disusun secara informatif. Nah, teks ini adalah teks yang tujuannya untuk menjelaskan suatu langkah-langkah. Berarti isinya tentu saja bertujuan untuk memberikan informasi. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah dijelaskan secara mendetail. Nah, tadi bahwa teks prosedur itu menjelaskan tentang langkah-langkah membuat dan melakukan sesuatu, pasti isinya harus dijelaskan secara lengkap atau mendetail. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat adalah disusun secara sistematis. Nah, sistematis itu apa? Disusun berdasarkan urutannya secara rinci, secara lengkap. Nah, kemudian ciri yang kelima, bersifat objektif. Nah, karena ini tujuannya adalah memberikan informasi, maka informasi yang disampaikan sifatnya harus objektif, bukan subjektif atau berdasarkan pandangan seseorang. Kemudian yang keenam adalah sifatnya logis. Yang dimaksud sifatnya logis ini adalah isinya harus benar-benar yang sesuai dengan logika, isinya masuk akal, bisa dimengerti. Nah, Nana, itulah tadi materi kita hari ini tentang pengertian, tentang tujuan, dan tentang ciri-ciri teks prosedur. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian mengerti. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.